إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yang pada malam hari ini yang biasanya kita membahas kitab Umdatul Ahkam. Kita istirahatkan dulu, kita membahas tentang hari-hari tasyrik dan amalan-amalan yang utama di hari-hari tasyrik ini. Hari tasyrik diambil dari kalimat syarraqa yusyarriku tasyriqan. Maknanya adalah menjemur, atau sebagian ulama memaknainya ketika matahari dalam keadaan terik. Ada dua pendapat kata para ulama kenapa dinamakan hari tasyrik. Yang pertama, karena dulu masyarakat di zaman Rasulullah mereka menjadikan tanggal 11, 12, dan 13 itu sebagai hari mereka menjemur daging-daging kurban mereka. Menjemur di tengah terik matahari itu disebutnya tasyrik. Karena dulu Rasulullah, Abu Bakar nggak punya kulkas, ya, maka cara mereka supaya dagingnya tetap awet tersebut dengan dijemur di tengah terik matahari. Sebagian ulama memahami tasyrik maknanya adalah ketika matahari terbit, yang disitulah kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban mereka. Maka makna tasyrik, ya, disebut sebagian ulama sebagai hari mendendeng, ya, menjemur bagian daging-daging hewan kurban mereka. Sebagian ulama berpendapat itu ketika terbit matahari, dan disitulah masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang amalan yang paling utama ketika kita berada di hari tasyrik. Dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 203. Surah Al-Baqarah ayat 203 Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Mayoritas para ulama tafsir, yaitu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, dan juga sebagian kaum tabi'in, mereka menafsirkan hari-hari yang telah ditentukan di sini maknanya salasatu ayyamin ba'da yaumin nahar, 3 hari setelah hari Idul Adha. Maka diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Yang dimaksud wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah, menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang ditentukan, maknanya 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Dan ini pendapat mayoritas para ulama tafsir. Walaupun sebagian ulama tafsir, diantaranya Atha ibnu Rabah, beliau menafsirkan makna ayyam ma'dudat dan perbanyaklah zikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan ini, maksudnya adalah 4 hari, bukan hari tasyrik saja.
yaitu yaumun nahar wa salasatu ayyamin ba'dahu. Yang dimaksud perbanyak berzikir kepada Allah di hari kita menyembelih hewan kurban dan 3 hari setelah kita menyembelih hewan kurban kita. Maka ini yang dimaksud dengan sebutlah, berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari tasyrik. Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan tentang keagungan hari tasyrik. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahri thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala adalah hari kalian menyembelih hewan kurban kalian dan juga hari-hari tasyrik. Rasulullah sebut hari tasyrik hari-hari yang agung di dunia. Setelah hari apa? Hari Idul Adha. Begitu juga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, ayyamu tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Banyak orang yang salah paham hadis ini karena disebut hari makan dan minum, akhirnya dia makan sebanyak-banyaknya karena memahaminya pakai akal logika. Yang dimaksud hari makan dan minum di sini tetap makan dan minum, maksudnya dilarang untuk berpuasa. Makna hari tasyrik hari makan dan minum karena hari ini dilarang untuk berpuasa. Mayoritas ulama mengharamkan berpuasa di hari-hari tasyrik. Walaupun Imam Malik berpendapat larangan di sini hukumnya makruh saja. Namun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mereka berpendapat haramnya di sini larangan di sini maknanya haram berpuasa. Kecuali menurut Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'iyah, mereka membolehkan kalau puasa itu puasa qadha. Kalau puasanya puasa qadha, mengkodok puasa Ramadan yang ditinggal, itu diperbolehkan. Atau juga puasanya dalam rangka membayar kafarat. Apakah itu kafarat sumpah? Dia mungkin melanggar sumpah dan dia membayarnya dengan puasa 3 hari. Atau juga orang yang sedang melaksanakan haji tamattu', dia boleh berpuasa di hari-hari tasyrik ini. Karena orang yang melaksanakan haji tamattu, mereka ketika tidak mendapatkan hadiyu, hewan sembelihan, maka mereka berpuasa 3 hari selama melaksanakan haji dan 7 hari setelah mereka pulang ke tanah air mereka. Fasiyamu salasati ayyamin wa sab'atin idza raja'tum, kata Allah, tilka asyaratun kamilah. Orang yang melaksanakan haji tamattu dan dia nggak dapeti hewan sembelihan, karena orang yang haji tamattu dia harus mendatangkan sembelihan berupa hadiah. Kalau dia nggak dapatkan, maka dia ganti dengan cara berpuasa 3 hari selama di sana, 7 hari ketika pulang ke tanah airnya. Jadi yang dimaksud ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari tasyrik hari-hari makan dan minum. Maksudnya di sini bukan kita makan berlebihan, karena hadis ini tetap terikat dengan ayat Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan.
Jadi yang dimaksud hari makan dan minum karena di hari-hari ini kita dilarang untuk berpuasa. Tapi di sini diingatkan juga wa dzikrillahi azza wa jal. Harinya memperbanyak zikir kepada Allah. Apa yang dimaksud memperbanyak zikir di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ini. Ada 5 maknanya cara kita memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Wa minha, yang pertama kata beliau, zikrullahi ta'ala aqibas salawatil maktubat bitakbiri fi adbariha wa huwa masyru'un ila akhiri ayyamit tasyrik inda jumhuril ulama. Kata Ibnu Rajab, yang dimaksud memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik ini, berzikir kepada Allah dengan mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid setiap selesai sholat 5 waktu, baik sholatnya berjamaah bagi kaum laki-laki atau perempuan sholatnya sendirian. Di hari-hari tasyrik mereka memperbanyak takbir, diantaranya takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Apa dalilnya? Hadis dari sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan, kana Ali ibnu Abi Thalib kabbarallaha ta'ala min ba'di salati subhi min yaumi arafah ila ba'dal asri min akhiri ayyami tasyrik. Riwayat menyebutkan sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau bertakbir setiap selesai sholat 5 waktu, dimulai dari setelah sholat subuh hari Arafah sampai setelah sholat asar hari terakhir dari hari tasyrik. Berarti sampai besok setelah sholat asar, ya. Besok maghribnya sudah nggak ada, setelah sholat asar masih ada, ya. Begitu juga riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dua-duanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kana Abdullah bin Abbas kabbarallaha ta'ala minas subhi yaumi Arafah ilal asri akhiri ayyami tasyrik. Abdullah bin Abbas melakukan takbir setiap selesai sholat dari mulai setelah subuh dari hari Arafah sampai setelah asar di hari terakhir, yaitu dari hari-hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini diantara makna memperbanyak zikir kepada Allah di hari tasyrik, yaitu bertakbir, bertahlil, bertahmid setiap sholat 5 waktu dari mulai hari Arafah sampai akhir hari tasyrik setiap selesai sholat 5 waktu. Yang kedua, makna memperbanyak zikir kepada Allah, zikruhu bitasmiyati wat takbir inda dzabhin nusuk. Membaca bismillah dan takbir, bismillahi Allahu akbar, ketika menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik. Maka masih ada kesempatan, barangkali ada di antara ikhwah yang baru punya uangnya malam ini, maka besok masih ada kesempatan untuk menyembelih hewan kurban, ya. Atau mungkin baru ada uangnya kemarin, ya, masih ada kesempatan untuk menyembelih hewan kurban sampai besok, yaitu setelah sholat asar. Maka ketika menyembelih pun kita membaca bismillahi Allahu akbar di hari-hari tasyrik. Yang ketiga, makna dari memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, zikrullahi alal aqli wasyurbi.
membaca bismillah pada saat memulai akan makan dan minum, dan membaca hamdalah setelah selesai dari makan dan minum. Maka ini bagian dari apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Jangan lupa, walaupun hari-hari makan dan minum, maka kita ingat sebelum makan minum bismillah. Setelah makan minum apa doanya? Yang sahih dalam riwayat Muslim, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Membaca doa ini, kata Rasulullah, siapa yang setelah makan baca doa ini, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diantara makna memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari tasyrik. Jangan lupa baca basmalah setelah ketika akan mulai makan, dan hamdalah setelah selesai. Yang keempat, makna memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik, zikruhu bitakbiri inda ramyil jimari fi ayyami tasyrik. Memperbanyak takbir pada saat melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan di hari-hari tasyrik. 3 jumroh yang dilakukan. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Berarti 21 batu. Setiap lemparan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini diantara makna memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari tasyrik. Ya, yaitu dengan cara setiap melempar jumrah, jemaah haji mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, karena melempar jumrah itu dilakukan di tanggal 11-12 bagi yang mereka melakukannya nafar awal. Itu 11-12 sudah boleh untuk meninggalkan Masy'aril Haram. Tapi tadi ya, dengan 3 jumratul ula, wusta, aqabah. Ada yang mungkin ingin tetap sampai 13 Zulhijjah, itu pun boleh. Maka dia menunaikan 21 kali 21 batu yang dia lempar dengan nafar tsani maknanya. Ya. Nah, ini diantara makna memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Yang kelima, wa minha dzikrullahi ta'ala al-mutlaq. Di antara makna berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, memperbanyak zikir-zikir secara mutlak. Di antara zikir yang paling dianjurkan, diperbanyak, dibaca di hari-hari tasyrik, doa yang kita hafal semuanya, yaitu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Kata Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik-manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian membanggakan bapak-bapak moyang kalian. Bahkan harusnya zikir kalian lebih dari itu. Faminan nasi, di antara manusia, may yaqulu rabbana atina fid dunya. Mereka berdoa dengan doa, wahai Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang mengucapkan doa, wahai Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kata Ibnu Rajab, wa qad istahabba katsirun minas salafi ad-du'a bihadza fi ayyamit tasyrik. Kata Ibnu Rajab, sungguh sangat-sangat dianjurkan memperbanyak baca doa ini pada hari-hari tasyrik. Doa sapu jagat ya, yang kita kenal. Ya. Imam Ikrimah, seorang tabi'in, mengatakan, kana yustahabbu an yuqala fi ayyami tasyrik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Ikrimah, sangat dianjurkan mengucapkan doa ini pada hari-hari tasyrik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Berkata Imam Atha, seorang tabi'in, Atha bin Rabah, kata beliau, hadad doa min ajma'il ad'iyati lil khair. Doa ini, doa sapu jagat ini adalah doa yang menggabungkan seluruh kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah memperbanyak juga membaca doa ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara doa yang sangat banyak dibaca oleh Rasulullah, doa sapu jagat ini. Karena kenapa? Kata Hasan al-Basri, al-hasanatun fid dunya al-ilmu wal ibadah wa fil akhirati al-jannah. Karena meminta kebaikan atau kebahagiaan dunia, yaitu dengan cara ilmu dan ibadah. Makna fid dunya hasanah itu maknanya ilmu dan juga ibadah. Itulah yang menjadi kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-hasanatu fid dunya, yang dimaksud kebahagiaan dunia, al-ilmu wa rizqut thayyib, ilmu agama dan rezeki yang halal. Maka inilah makna dari kebahagiaan dunia. Adapun yang dimaksud fil akhirati hasanah, al-jannah, yang dimaksud kebahagiaan akhirat adalah surganya Allah. Maka di sini di antara amalan zikir yang dianjurkan kita membacanya, memperbanyak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini diantara zikir yang kita perbanyak selain tadi ya, takbir, tahlil, tahmid ya, yang kita ucapkan. Apakah itu setiap sholat 5 waktu di hari-hari tasyrik sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah, termasuk takbir, tahlil, tahmid di luar sholat 5 waktu. Kita lagi di pasar, kita lagi di kantor, kita lagi di perjalanan, itu tetap dianjurkan memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Begitu juga tadi memperbanyak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Ibnu Rajab, kenapa di hari-hari tasyrik kaum mukminin diminta oleh Allah Ta'ala memperbanyak zikir kepada Allah? Kata beliau, ayyamut tasyrik yajtami'u fiha lil mu'minina na'imu abdanihim
bil akli wasyurbi wa na'imu qulubihim bidzikri wasyukri wa bidzalika tatimmun ni'matu. Kata beliau, hari-hari tasyrik ini bagi orang beriman menggabungkan dua kenikmatan. Yang pertama, kenikmatan badan mereka dengan makan dan minum. Makan dan minum dalam Islam ihwa bukan sekedar untuk kita mengenyangkan perut. Makan dan minum bukan sekedar supaya kita menikmati rasa. Tapi makan dan minum dalam syariat Islam untuk menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah. Makanya makan dan minumnya tetap nggak boleh berlebihan. Karena kata ulama, siapa yang makannya berlebihan, justru dia akan malas dalam ibadah. Orang kalau sudah makannya kebanyakan, kan malas mau ngapa-ngapain. Bahasa anak-anak sekarang mager. Ya, malas gerak sudah. Karena sudah kekenyangan, ya. Apalagi dagingnya banyak. Ya, semuanya daging lagi, di sate, di sop, di gulai, ya, di bakso, semuanya dibuat, ya, dari daging-daging itu. Akhirnya semuanya disantap, ya. Maka ini menyebabkan apa? Berlebihan. Yang dimaksud makan dan minum tetap sesuai porsinya, tidak berlebihan. Nah, ini nikmat pertama, nikmat berupa Allah perintahkan kita makan dan minum untuk badan kita. Yang kedua, Allah perintahkan kita berzikir kepada Allah, ini untuk memberikan nikmat dalam hati dan jiwa kita. Karena hati ini nggak akan tenang kecuali dengan apa? Berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Ibnu Rajab, di hari tasyrik ini Allah berikan orang beriman menggabungkan dua nikmat ini. Nikmat badan berupa makan dan minum, nikmat hati berupa banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, karena memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik ini pahalanya besar ya. Karena di hari tasyrik juga banyak yang lalai biasanya. Ya, karena sudah euforia dengan Idul Adha, ya, banyak daging, akhirnya lupa mereka untuk ibadah, zikir pada Allah, ya. Makanya orang yang memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid di hari-hari tasyrik besar pahalanya, di saat banyak orang mungkin lalai di hari-hari tasyrik ini, ya. Nah, ini ihwah berkaitan dengan ibadah yang utama yang kita lakukan di hari-hari tasyrik, memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, memperbanyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Lalu muncul masalah, kalau hari tasyrik itu hari makan dan minum yang dilarang berpuasa, bagaimana dengan puasa Ayyamul Bid? Puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Besok 13 Zulhijjah masih hari tasyrik. Apakah tetap boleh kita puasa Ayyamul Bid? Boleh tidak? Mayoritas ulama tetap mengharamkannya, tidak memperbolehkan puasa Ayyamul Bid di tanggal 13 Zulhijjah. Walaupun dia sudah rutin, walaupun dia sudah biasa, karena tadi yang diperbolehkan hanya puasa wajib saja, puasa qada, puasa kafarat, atau tadi bagi orang yang melaksanakan haji tamattu dan dia tidak mendapatkan hewan sembelihan. Nah, itu boleh. Tapi untuk puasa Ayyamul Bid di tanggal 13 Zulhijjah tetap diharamkan. Walaupun ulama membolehkan digeser. Ayyamul Bidnya dimulai dari tanggal 14, 15, 16 Zulhijjah.
Jadi 13-nya nggak puasa dulu, tapi mulainya tanggal 14, 15, 16 Zulhijjah. Ya, karena memang sebetulnya Ayyamul Bid ihwa 3 hari setiap bulan, walaupun sebagian ulama menetapkan tanggal 13, 14, 15, namun sebagian ulama mengatakan yang penting dia puasa 3 hari setiap bulan. Ya, ketika dia puasa 3 hari setiap bulan, maka itu sudah dianggap dia puasa Ayyamul Bid. Nah, berarti termasuk besok nih, hari Kamis. Yang biasa puasa Senin Kamis, boleh puasa tidak besok 13 Zulhijjah? Tetap mayoritas ulama melarang, walaupun dia sudah terbiasa. Berdasarkan hadis tadi, riwayat Muslim, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari-hari tasyrik, hari makan dan minum, dan hari memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, ingat ya, hari makan dan minum bukan makan sebanyak-banyaknya, tapi hari makan dan minum dimaksud di situ hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Ya, puasa-puasa sunnah, kecuali tadi puasa wajib yang mulai dia untuk mengqadha puasa Ramadannya. Baik, untuk materi sampai sini tentang hari-hari tasyrik ini. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang punya pertanyaan. Naam, tafadhal. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jamaah haji tadi kan, apakah diwajibkan harus menyembelih di sana, menyembelih kambing gitu maksudnya? Hukumnya apa gitu jamaah haji kalau misalnya tidak menyembelih kambing gitu di sana? Tadi kan hadiyu. Iya, apakah harus diwajibkan gitu menyembelih kambing gitu jamaah haji? Oh iya. Tadi kan kalau misalnya dia nggak nyembelih kan jadi haji tamatu gitu ya, tidak menyembelih gitu kan, tidak menemukan sembelihannya gitu kan. Iya. Terus tadi apa namanya, hukumnya apa gitu, apa diwajibkan apa ini gitu? Iya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Menyembelih hadiyu bagi orang yang melaksanakan haji tamattu itu hukumnya wajib. Ya. Namun syariat memberi keringanan tadi. Kalau dia nggak dapatkan hadiyu, apakah karena hewannya langka atau karena ketidakmampuannya untuk beli hadiyu, maka boleh dia menggantinya dengan puasa tadi. Puasa 3 hari selama di sana dan 7 hari setelah pulang ke tanah airnya. Jadi hukumnya wajib, hanya diberikan pilihan. Kalau memang dia tidak mampu, maka dia diperbolehkan puasa 10 hari tadi. Ya, itu untuk haji tamattu. Tapi biasanya kita bayar itu sekarang kan 50 berapa? 59, 58 juta ya haji itu, haji reguler ya. Kan naik ya. Itu sudah masuk pembayaran haji buat di sana biasanya. Ya, jadi sudah masuk include di sana. Ya. Jadi pembayaran yang ditetapkan pemerintah itu sudah masuk dalam sembelihan hadiyu di sana. Ya. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal. Ada lagi yang bertanya, ikhwah? Tafadhal, di luar tema nggak apa-apa.
Nah, tafadhal Akh Mahfuddin. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, kalau misalkan mau berkurban tapi sebelumnya dia nazar dulu gitu kan, terus pengen berkurban tapi karena nazar, itu boleh makan daging kurbannya nggak ya? Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Orang berkurban tapi karena dia nazar, hewan yang dia dikurbankan karena sebab dia bernazar terlebih dahulu, maka dagingnya menurut mayoritas ulama tidak boleh dimakan. Karena orang yang bernazar itu semuanya dia persembahkan untuk Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka dia wajib tunaikan nazarnya. Siapa yang nazarnya karena maksiat kepada Allah, jangan dia tunaikan nazarnya. Maka mayoritas ulama berpendapat hewan kurban yang dia disembelihnya karena nazar nggak boleh untuk dimakan dagingnya. Tapi kalau orang yang dia kurbannya kurban sunnah muakkadah di hari raya Idul Adha, justru dia dianjurkan makan dari daging hewan kurbannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal. Ayo dibuka ini pertanyaan. Nampak giliran dibuka pertanyaan gak ada yang nanya. Nah, tafadhal Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, untuk hukum yang sholat lebih awal kemarin itu gimana Ustadz? Sholat lebih awal tuh yang mana? Kan tetap ada yang sholat ngikutin dari yang di Arab Saudi gitu ya. Oh, ngikutin penetapan tanggal di Saudi gitu. Ya, jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, ulama memang beda pendapat tentang penetapan tanggal 1 dalam bulan Hijriyah. Ini pendapat dari perbedaan pendapat ini dari zamannya salafus soleh dulu. Mereka berbeda pendapat apakah ketika hilal sudah terlihat di suatu negara, maka kaum muslimin yang lain juga berpatokan kepada hilal tersebut. Contoh, hilal 1 Zulhijjah sudah kelihatan di Saudi, tapi di negara-negara muslim lain belum kelihatan. Apakah ketika hilal di Saudi itu kelihatan, maka cukup sudah muslim yang lain dari berbagai negara mengikuti tempat terbit hilalnya di Saudi itu. Nah, itu yang ulama beda pendapat. Menurut pendapat pertama, iya, kaum muslimin cukup berpatokan kepada hilal yang sudah dilihat kepada salah satu negeri muslim saja. Ini pendapatnya sebagian ulama, ya. Jadi kalau hilal sudah kelihatan di satu negara muslim, maka sudah cukup untuk mengikuti hilal tersebut. Adapun pendapat yang kedua mengatakan setiap negara Islam itu berbeda tempat terbit hilalnya. Maka setiap negeri punya tempat terbit hilal masing-masing.
yang disebut dengan matla'nya, ya. Dan ini pendapat yang memang banyak dipegang mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, ya, artinya ketika sudah kelihatan hilal di negeri Saudi, maka tetap patokan kita melihat hilal di negeri kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Quraib. Quraib ini pelayannya Abdullah bin Abbas. Kata beliau, saya pernah diutus oleh istrinya Abdullah bin Abbas untuk pergi menemui Muawiyah yang ada di Syam. Pada saat itu aku melihat hilal di Syam. Hilal di sini maknanya hilal awal Ramadan. Kapan ngelihatnya? Kamis malam Jumat. Setelah itu, ya, Quraib pulang ke Madinah, ya. Kemudian ternyata di Madinah, ya, itu belum merayakan hari raya Idul Fitr. Mereka masih puasa. Ditanya ala Quraib ini sama Abdullah bin Abbas, ya, emang kamu ngelihat hilal di negeri Syam Muawiyah itu di hari apa? Kata Quraib, aku sudah ngelihat bersama Muawiyah itu di hari Kamis malam Jumat. Kata Abdullah bin Abbas, oh kami di sini di Madinah melihatnya baru Jumat malam Sabtu. Makanya kami belum berhari raya. Dalil ini yang dijadikan oleh para ulama bahwa setiap negeri punya tempat terbit hilal masing-masing. Karena Abdullah bin Abbas nggak mengikuti penglihatan hilal yang ada di mana? Yang ada di Syam. Padahal Syam itu tempat kekhalifahan zaman Muawiyah. Tapi nggak diikuti oleh Abdullah bin Abbas. Karena kenapa? Karena di Madinah belum terlihat. Nah, ini yang menjadi dalil tempat terbitnya hilal berbeda di setiap negeri-negeri Islam. Artinya kalau di Saudi sudah kelihatan, di sini belum, maka tetap kita ngelihat di negeri kita patokannya. Maka nggak usah pusing ya. Kita ikuti saja keputusan pemerintah ketika menetapkan isbat kapan 1 Zulhijjah, kapan 1 Ramadan, dan itu yang lebih aman dan lebih hati-hati. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun hukumnya mereka yang sudah melakukan itu, ya sudah, masing-masing bertanggung jawab saja atas perbuatannya pada hari kiamat nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afan, ada pertanyaan dari netizen. Nah, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau berkorban dari hasil pinjaman tanpa riba karena uang tabungan cairnya seminggu setelah hari korban? Syukron Ustaz. berarti berkurban dengan cara berhutang boleh. Kan Anda pernah sampaikan, sebagian ulama salaf, Imam Abu Hatim, beliau pernah berhutang untuk kurban unta. Ditanya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa kok engkau sampai berhutang untuk kurban unta? Apa jawabannya Imam Abu Hatim? Sami'tu qaulallahi ta'ala, karena aku mendengar firman Allah, lakum fiha khair. Di dalam unta yang engkau sembelih itu terdapat kebaikan dan manfaat yang banyak. Maka hewan yang kita kurbankan itu mendapat kebaikan dan manfaat yang banyak. Itu yang kata Abu Hatim, aku rela berhutang untuk bisa berkurban. Walaupun dengan 2 syarat kata ulama. Yang pertama, dia punya penghasilan yang tetap. Yang kedua, dia punya barang yang dia jaminkan. Jadi boleh berhutang untuk kurban selama memenuhi 2 syarat tadi. Punya penghasilan dan dia punya barang jaminan, ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya, sudah masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan kajian kita malam hari ini.
Jangan lupa kita perbanyak zikir kepada Allah, takbir, tahlil, tahmid, memperbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di hari-hari tasyrik ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.